Stop. 4 sayuran di dapur Anda ini bisa menjadi musuh dalam selimut bagi lansia. Kita semua selalu diajarkan bahwa semua sayuran itu menyehatkan dan harus dimakan setiap hari. Ternyata, itu adalah sebuah mitos berbahaya yang bisa berakibat fatal. Ada beberapa sayuran yang sangat umum kita konsumsi, bahkan sering dianggap sebagai obat, yang justru bisa memicu penyakit kronis, merusak ginjal, dan bahkan menyebabkan keracunan jika salah diolah atau dikonsumsi oleh lansia dengan kondisi tertentu. Apa yang akan kami bongkar adalah fakta yang jarang dibahas. Kami juga akan mengungkap bagaimana sayuran yang dianggap penurun kolesterol justru bisa berbahaya bagi penderita rematit. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membekali sobat sehat dengan ilmu agar bisa memilih dan mengolah sayuran dengan cara yang benar-benar aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, coba diingat-ingat. Pernahkah sobat sehat mengalami suatu hari di mana Anda sudah merasa makan paling sehat? Misalnya menyantap sepiring penuh sayur rebus atau tumis, tapi anehnya badan malah terasa tidak enak? Mungkin persendian yang sudah lama tenang tiba-tiba terasa nyeri, atau perut terasa kembung padahal makannya tidak banyak. Nah, jika pernah, bisa jadi jawabannya ada di sini. Selamat datang kembali di Sobat Sehat Penyakit Dalam. Sebelum kita membongkar satu persatu sayuran tersebut, pastikan Sobat Sehat sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya. Ini adalah investasi kecil untuk mendapatkan informasi kesehatan yang tak ternilai harganya. Bagi yang ingin mendukung kami lebih jauh, silakan pertimbangkan untuk bergabung sebagai member channel. Jangan kemana-mana, tonton sampai akhir. Karena di pertengahan video akan ada sebuah cerita nyata yang bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua agar tidak mengalami hal yang sama. Sobat sehat, penting untuk kita pahami bahwa tidak ada makanan yang 100% baik atau 100% buruk. Setiap bahan makanan memiliki senyawa aktif, vitamin, dan mineral. Namun, senyawa-senyawa inilah yang terkadang bisa berinteraksi negatif dengan kondisi tubuh tertentu atau jika dikonsumsi secara berlebihan. Inilah yang kami sebut sebagai paradoks sayuran sehat. Di satu sisi ia adalah sumber gizi, di sisi lain ia bisa menjadi pemicu masalah jika kita tidak memiliki pengetahuannya. Mari kita mulai dengan sayuran pertama. Sayuran berbahaya pertama, bayam. Pertama, mari kita bahas sang raja sayuran hijau, bayam. Siapa yang tidak kenal? Bayam dipuja-puja sebagai sumber zat besi, kalsium, dan vitamin yang luar biasa. Bagi lansia, bayam sering direkomendasikan untuk menjaga kesehatan tulang, mencegah anemia atau kurang darah, serta menjaga kesehatan mata berkat kandungan luteinnya. Reputasinya sebagai makanan super sehat membuatnya hampir selalu ada dalam menu makanan sehari-hari. Dari sayur bening hingga pecel yang sangat lezat dan menggugah selera kita. Bahaya tersembunyi di balik bayam, oksalat. Disinilah letak bahaya tersembunyinya. Bayam mengandung kadar asam oksalat yang sangat tinggi di dalam tubuh. Asam oksalat ini bisa mengikat kalsium di dalam saluran pencernaan dan ginjal, lalu membentuk kristal kalsium oksalat yang tajam dan keras. Kristal inilah cikal bakal dari batu ginjal yang sangat menyakitkan. Bagi lansia yang fungsi ginjalnya mungkin sudah mulai menurun, atau yang kebiasaan minum air putihnya kurang, risiko pembentukan batu ginjal dari konsumsi bayam berlebih menjadi berkali-kali lipat lebih tinggi. Bahaya lain bayam, vitamin K dan pengencer darah. Bahaya kedua dari bayam adalah kandungan vitamin K-nya yang sangat melimpah. Vitamin K sebenarnya sangat baik untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Namun, ini menjadi masalah serius bagi sobat sehat yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau clopidogrel untuk penyakit jantung atau riwayat stroke. Asupan vitamin K yang tinggi dan tidak konsisten dari bayam dapat mengganggu kerja obat, membuat darah menjadi lebih kental, dan meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah yang berbahaya. Siapa yang harus waspada dengan bayam? Jadi, siapa saja yang harus sangat membatasi konsumsi bayam?
Yang pertama adalah lansia dengan riwayat pribadi atau keluarga menderita batu ginjal jenis kalsium oksalat. Kedua, mereka yang menderita penyakit ginjal kronis. Dan ketiga, yang paling penting, adalah pasien penyakit jantung atau pasca stroke yang rutin mengonsumsi obat pengencer darah. Bagi kelompok ini, bayam bukanlah sahabat, melainkan potensi musuh yang harus diwaspadai setiap saat demi menjaga keamanan pengobatan. Sayuran berbahaya kedua, kangkung. Sayuran kedua yang sangat populer di seluruh penjuru Indonesia adalah kangkung. Baik ditumis dengan terase, dibuat plecing, atau menjadi bahan utama dalam berbagai masakan. Kangkung selalu menjadi favorit karena teksturnya yang renyah dan harganya yang murah. Kangkung juga dikenal sebagai sumber vitamin A yang baik untuk mata dan zat besi. Banyak yang percaya bahwa kangkung bisa membuat tidur lebih nyenyak, meskipun hal ini belum terbukti kuat secara ilmiah. Namun, bahayanya justru datang dari tempat ia tumbuh. Bahaya tersembunyi kangkung, parasit dan bakteri. Bahaya utama kangkung, terutama kangkung air yang tumbuh di rawa atau perairan tergenang, adalah risiko kontaminasi parasit, cacing, dan bakteri. Salah satu parasit yang paling terkenal adalah cacing Fasciola busci yang bisa menempel pada batang kangkung. Jika kangkung tidak dicuci bersih dan dimasak hingga benar-benar matang, telur atau larva cacing ini bisa masuk ke dalam tubuh, menetas di usus, dan menyebabkan penyakit fasciolopsiasis dengan gejala diare parah, sakit perut, hingga anemia. Bahaya lain kangkung, penyerapan logam berat. Selain parasit, tanaman kangkung memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap zat-zat dari lingkungannya. Ini adalah sebuah keuntungan jika ia tumbuh di tanah yang bersih. Namun, jika ia tumbuh di perairan yang tercemar limbah industri atau pestisida dari sawah, kangkung bisa menjadi sebuah spons penyerap logam berat berbahaya seperti timbar, merkuri, dan kadmium. Akumulasi logam berat dalam tubuh lansia dalam jangka panjang dapat merusak ginjal, hati, dan sistem saraf secara perlahan tapi pasti. Lalu siapa yang harus waspada dengan kangkung? Secara teknis, semua orang harus waspada. Namun lansia adalah kelompok yang paling rentan. Sistem kekebalan tubuh yang sudah tidak sekuat dulu membuat lansia lebih mudah terinfeksi parasit atau bakteri. Selain itu, kemampuan organ seperti ginjal dan hati untuk mendetoksifikasi racun seperti logam berat juga sudah menurun. Oleh karena itu, memastikan sumber kangkung bersih dan memasaknya dengan cara yang benar adalah sebuah keharusan mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk keamanan bersama. Dua sayuran pertama tadi menunjukkan bahwa bahaya bisa datang dari kandungan internal seperti oksalan maupun dari kontaminasi eksternal seperti parasit. Sekarang, kita akan beralih ke dua sayuran berikutnya yang bahayanya justru muncul dari senyawa alami yang memang ada di dalamnya, yang berfungsi sebagai pelindung diri bagi tanaman itu sendiri. Namun sayangnya, mekanisme pertahanan diri tanaman ini justru bisa berbalik menyerang tubuh kita jika tidak ditangani dengan ilmu yang tepat. Sayuran berbahaya ketiga, daun singkong. Sayuran ketiga adalah daun singkong. Siapa yang bisa menolak gulai daun singkong yang gurih atau urap daun singkong yang segar? Daun singkong adalah sumber protein nabati, vitamin, dan mineral yang sangat baik dan terjangkau. Kandungan seratnya yang tinggi juga sangat bagus untuk pencernaan. Di banyak daerah di Indonesia, daun singkong menjadi andalan sebagai sumber gizi keluarga. Popularitasnya tidak perlu diragukan lagi. Dari Sabang sampai Merauke, semua orang mengenal dan menyukai olahan dari daun singkong. Bahaya tersembunyi daun singkong, sianida. Inilah bahaya paling mematikan yang tersembunyi di dalam daun singkong, senyawa glikosida sianogenik, terutama yang disebut linamarin. Ketika daun singkong mentah dikunyah atau dilumatkan, senyawa ini akan berubah menjadi gas hidrogen sianida atau yang lebih kita kenal sebagai racun sianida. Sianida bekerja dengan cara menghentikan sel-sel tubuh menggunakan oksigen, yang pada dasarnya membuat tubuh tercekik dari dalam. Keracunan sianida bisa menyebabkan pusing,
mual, sesak napas, kejang, hingga kematian. Gejala keracunan dan tingkat bahaya. Tingkat racun sianida pada daun singkong bisa berbeda-beda tergantung jenis singkongnya. Ada yang pahit racun tinggi dan manis racun lebih rendah. Namun, tidak ada yang benar-benar bebas racun. Gejala keracunan ringan hingga sedang bisa muncul dalam beberapa jam setelah konsumsi, seperti pusing, lemas, dan mual. Bagi lansia yang mungkin sudah memiliki gangguan jantung atau pernapasan, paparan sianida dalam jumlah kecil pun bisa sangat berbahaya dan memperburuk kondisi yang sudah ada sebelumnya. Siapa yang harus waspada dengan daun singkong? Semua orang wajib waspada tanpa terkecuali. Namun, risiko tertinggi ada pada mereka yang mengolahnya sendiri tanpa pengetahuan yang cukup. Jangan pernah mengonsumsi daun singkong dalam keadaan mentah sebagai lalapan atau hanya direbus sebentar. Proses memasak yang tidak sempurna tidak akan cukup untuk menghilangkan racun sianida secara tuntas. Bagi lansia, pastikan daun singkong yang dikonsumsi benar-benar berasal dari sumber terpercaya dan diolah oleh orang yang paham betul cara memasaknya. Sayuran berbahaya keempat, terong. Sayuran keempat adalah terong, terutama terong ungu. Terong sering diolah menjadi berbagai masakan lezat seperti balado, lodeh, atau digoreng tepung. Terong ungu kaya akan antioksidan bernama nasuni pada kulitnya, yang dipercaya baik untuk kesehatan otak. Terong juga rendah kalori dan tinggi serat, sehingga sering dianggap sebagai pilihan yang baik untuk diet dan mengontrol kolesterol. Karena teksturnya yang lembut, setelah dimasak, terong menjadi sayuran favorit bagi banyak lansia yang mungkin kesulitan mengunyah. Bahaya tersembunyi terong, solanis, dan nyeri sendi. Terong termasuk dalam keluarga tanaman nightshade yang secara alami mengandung senyawa alkaloid bernama solani. Pada sebagian orang yang sensitif, terutama para penderita radang sendi artritis atau reumatit, senyawa solanin ini diduga dapat memicu atau memperparah peradangan dan nyeri pada persendian. Meskipun penelitian masih terus berjalan, banyak laporan dari para penderita reumatit yang merasa nyeri sendinya kambuh atau memburung setelah mengonsumsi terong atau tanaman nightshade lainnya. Bahaya lain terong, mengganggu penyerapan zat besi. Antioksidan nasuni yang terdapat pada kulit terong ungu, meskipun baik untuk otak, ternyata memiliki sifat sebagai pengikat zat besi iron chelaton. Ini berarti nasunin bisa mengikat mineral zat besi dan mengeluarkannya dari tubuh. Bagi kebanyakan orang, ini tidak menjadi masalah. Namun, bagi lansia yang sudah menderita anemia defisiensi besi atau memiliki kadar zat besi yang rendah, konsumsi terong ungu secara berlebihan dan terlalu sering berpotensi mengganggu penyerapan zat besi dari makanan lain. Siapa yang harus waspada dengan terong? Kelompok utama yang perlu waspada adalah para lansia yang menderita penyakit autoimun atau kondisi peradangan kronis, seperti rheumatoid arthritis reumatit, osteoartritis, atau penyakit radang usus. Cobalah untuk memperhatikan, apakah nyeri sendi Anda memburuk setelah makan terong? Jika iya, mungkin ada baiknya untuk menghindarinya. Selain itu, lansia dengan kondisi anemia defisiensi besi juga sebaiknya tidak mengonsumsi terong ungu bersamaan dengan makanan sumber zat besi. Semua penjelasan ilmiah tadi mungkin terdengar sedikit teknis. Agar lebih mudah dipahami, izinkan saya untuk membagikan sebuah kisah nyata. Kisah ini dialami oleh seorang bapak di daerah Sleman, Yogyakarta. Beliau sangat menyukai salah satu dari sayuran yang baru saja kita bahas. Namun kebiasaannya tersebut justru membawanya ke rumah sakit dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Kisah ini adalah pengingat nyata bahwa apa yang kita makan benar-benar bisa berdampak langsung pada kesehatan kita. Kisah Pak Suryo dan pecel bayam. Sebut saja nama beliau Pak Suryo, seorang pensiunan pegawai negeri berusia 69 tahun. Pak Suryo sangat gemar makan nasi pecel untuk sarapan. Hampir setiap pagi, ia membeli nasi pecel di langganannya dan selalu meminta porsi bayam yang lebih banyak, karena ia percaya bayam sangat menyehatkan. Tanpa ia sadari,
Kebiasaan minum air putihnya sangat kurang, seringkali tidak sampai 1 liter dalam sehari. Beliau juga pernah punya keluhan pinggang sesekali, namun dianggap hanya sakit biasa. Akibat buruk yang menimpa Pak Suryo. Suatu dini hari, Pak Suryo terbangun karena nyeri luar biasa di pinggang kanannya yang menjalar hingga ke selangkangan. Rasa nyerinya begitu hebat hingga membuatnya berguling-guling di tempat tidur dan muntah-muntah. Keluarganya panik dan segera membawanya ke unit gawat darurat. Setelah diperiksa dan di USG, dokter menemukan sebuah batu berukuran cukup besar menyumbat saluran kemihnya. Dokter menjelaskan bahwa batu ini adalah batu kalsium oksalat yang kemungkinan besar terbentuk akibat kebiasaan konsumsi Bayam berlebih ditambah kurangnya asupan cairan. Kisah Pak Suryo dan penjelasan mengenai 4 sayuran tadi tentu menimbulkan pertanyaan. Jadi, apakah kita tidak boleh sama sekali memakan sayuran tersebut? Tentu saja tidak. Kuncinya bukanlah pada menghindari total, melainkan pada ilmu pengetahuan tentang cara mengolah yang benar. Dengan teknik memasak yang tepat, kita bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan sebagian besar senyawa berbahaya dari sayuran-sayuran tersebut, sehingga kita tetap bisa menikmati kelezatannya dengan aman. Cara mengolah yang benar bayam. Untuk mengurangi kadar oksalat pada bayam, cara terbaik adalah dengan merebusnya sebentar di air yang mendidih selama sekitar 2-3 menit. Lalu buang air rebusannya. Proses ini dapat melarutkan sebagian besar asam oksalat ke dalam air. Jangan pernah menggunakan air rebusan bayam pertama untuk kuah sayur bening. Setelah direbus, Anda bisa menumisnya atau mengolahnya lebih lanjut. Cara ini jauh lebih aman bagi ginjal Anda dibandingkan mengonsumsi bayam mentah dalam jus atau smoothie. Cara mengolah yang benar, kangkung. Untuk kangkung, aturannya adalah cuci bersih dan masak hingga matang sempurna. Cuci setiap helai dan batang kangkung di bawah air mengalir, bukan hanya direndam di baskom. Pastikan untuk memasaknya di atas api besar dengan suhu yang panas hingga semua bagian layu. Suhu panas yang tinggi akan membunuh parasit, cacing, dan bakteri berbahaya. Hindari memasak kangkung setengah matang demi mendapatkan teksturnya, karena risikonya tidak sepadan. Cara mengolah yang benar, daun singkong. Untuk menjinakkan racun sianida pada daun singkong, ada 3 langkah wajib. Pertama, remas-remas daun singkong dengan garam dan cuci bersih untuk membantu mengeluarkan sebagian senyawa racun. Kedua, rebus daun singkong dalam air yang banyak dan dalam keadaan panci terbuka, jangan ditutup selama minimal 10-15 menit agar gas sianida bisa menguap. Ketiga, buang seluruh air rebusannya. Jangan pernah menggunakan air rebusan daun singkong untuk apapun. Cara mengolah yang benar, terong. Bagi Anda yang sensitif terhadap terong, cara memasak bisa membantu mengurangi senyawa solanin. Proses memasak dengan suhu tinggi seperti memanggang atau menumis hingga benar-benar matang dan lembut dapat membantu memecah sebagian senyawa alkaloid ini. Hindari mengonsumsi terong yang setengah matang. Jika Anda menderita anemia, berikan jeda waktu sekitar 1-2 jam antara konsumsi terong dengan suplemen zat besi atau makanan tinggi zat besi lainnya untuk memaksimalkan penyerapannya. Kesimpulannya, sobat sehat, bayam, kangkung, daun singkong, dan terong adalah contoh nyata bahwa tidak semua sayuran sehat untuk semua orang dalam segala kondisi. Bayam berbahaya karena oksalat dan vitamin K. Kangkung berisiko membawa parasit dan logam berat. Daun singkong mengandung sianida alami. Dan terong bisa memicu nyeri sendi pada orang yang sensitif. Kunci untuk tetap aman adalah mengenali kondisi tubuh kita sendiri dan menguasai cara pengolahan yang benar untuk setiap jenis sayuran. Jadikanlah makanan sebagai obat, bukan racun. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa Allah menyediakan segalanya, ibarat sebuah apotek raksasa. Namun, setiap obat di apotek memiliki dosis, aturan pakai, dan efek samping. Tanpa ilmu, obat terbaik pun bisa membahayakan. Jadilah pengguna apotek alam yang cerdas,
Kenali apa yang Anda konsumsi. Pahami cara kerjanya di dalam tubuh. Dan yang terpenting, hormati serta dengarkan sinyal dari tubuh Anda sendiri. Itulah kunci sejati dari kesehatan holistik. Terima kasih banyak telah setia menyimak informasi penting ini sampai akhir. Jika Sobat Sehat merasa video ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, kami akan sangat berterima kasih jika Anda menekan tombol like dan membagikannya kepada seluruh keluarga dan teman-teman Anda. Tuliskan di kolom komentar, sayuran mana yang paling mengejutkan bagi Anda? Atau mungkin Anda punya pengalaman pribadi terkait salah satu sayuran ini? Mari kita berdiskusi dan berbagi pengetahuan. Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit Dalam untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya, mendalam, dan mudah dipahami. Ingatlah, pengetahuan adalah perisai terbaik kita dalam menjaga kesehatan di usia senja. Sampai bertemu di video edukasi kami selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan pernah berhenti belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.